Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Supasabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena kasih berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami. Pada saat ini kami boleh bertemu kembali melalui jaringan virtual ini untuk belajar firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus Tuhan, hikmat dari surga, boleh menolong kami untuk memahami pelajaran ini dengan baik. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran Sekolah Sabat untuk hari ini, hari Kamis tanggal 4 tahun 2023. Dengan judul Dunia Kitab Mazmur. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, mari kita baca ayat-ayat berikut ini yang terdapat dalam Mazmur pasal 16 ayat 8, Mazmur 44 ayat 9, Mazmur 46 ayat 2, Mazmur 47 ayat 2 dan 8, Mazmur 57 ayat 3, Mazmur 62 ayat 9, Mazmur 82 ayat 8, dan Mazmur 121 ayat yang ke-7. Pertama kita baca dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Aku senantiasa memandang Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Selanjutnya Mazmur 44 ayat yang ke-9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Selah. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 47 ayat 2 dan 8. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Mazmur 57 ayat yang ketiga dikatakan, aku berseru kepada Allah, Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Mazmur 62 ayat yang ke-9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Mazmur 82 ayat 8 mengatakan, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Mazmur 121 ayat yang ke-7 mengatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tempat apakah yang Tuhan tempati dalam kehidupan pemazmur, Bapak Ibu sekalian? Dunia kitab Mazmur sepenuhnya berpusat pada Tuhan. Berusaha untuk menyerahkan dalam doa dan pujian semua pengalaman hidup kepada Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta yang berdaulat, Bapak Ibu sekalian. Raja dan hakim seluruh bumi. Dia menyediakan segala sesuatu untuk anak-anaknya. Karena itu, dia harus dipercaya setiap saat. Bahkan, musuh umat Allah bertanya, di mana Allahmu? Ketika umat Allah tampaknya gagal. Mazmur 42 ayat yang 11. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sama seperti Tuhan, adalah Tuhan umatnya yang selalu hadir, yang tidak pernah gagal. Demikian pula, umat Tuhan selalu memiliki Tuhan di hadapan mereka. Pada akhirnya, kitab Mazmur membayangkan saat ketika semua bangsa dan seluruh ciptaan akan menyembah Allah. Mazmur 47 ayat yang pertama dan Mazmur 64 ayat 10. Saudara-saudara sekalian, sentralitas Tuhan dalam hidup menghasilkan sentralitas ibadah. Ibadah di mana pemazmur hidup pada dasarnya berbeda dari ibadah yang
dari ibadah seperti yang dipahami banyak orang saat ini. Karena ibadah dalam budaya Alkitabiah adalah pusat alami dan tak terbantahkan dari seluruh kehidupan komunitas. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang terjadi, baik maupun buruk dalam kehidupan umat Tuhan, mau tidak mau diungkapkan dalam ibadah. Allah mendengar pemazmur dimanapun ia berada dan menanggapinya pada waktunya yang sempurna. Ini kita bisa lihat dalam kitab Mazmur ayat pasal 3 ayat 5, Mazmur 18 ayat yang ke-7, dan Mazmur 20 ayat yang ke-7. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pemazmur menyadari bahwa tempat kediaman Allah adalah di surga. Tetapi pada saat yang sama Allah tinggal di Sion, di tempat kudus di antara umatnya. Tuhan ada pada saat yang sama, jauh dan dekat, di mana-mana dan di baitnya. Mazmur 11 ayat yang keempat. Tersembunyi, Mazmur pasal 10 ayat yang pertama, dan yang diungkapkan, Mazmur 41 ayat 13. Dalam Mazmur, saudara-saudara sekalian, sifat-sifat Allah yang tampaknya saling eksklusif ini disatukan. Para pemazmur memahami bahwa kedekatan dan keterpencilan tidak dapat dipisahkan dalam keberadaan Allah yang sejati. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Para pemazmur, Bapak Ibu sekalian, memahami dinamika ketegangan rohani ini. Kesadaran mereka akan kebaikan dan kehadiran Tuhan di tengah apapun yang mereka alami, itulah yang memperkuat pengharapan mereka, sementara mereka menunggu campur tangan Tuhan bagaimanapun dan kapanpun Dia memilih untuk melakukannya. Bagaimanakah kitab Mazmur membantu kita memahami bahwa kita tidak dapat membatasi Tuhan hanya pada aspek-aspek tertentu dari keberadaan kita? Apakah yang mungkin menjadi bagian dari kehidupan Anda di mana Anda berusaha menjauh dari Tuhan? Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menyadarkan kami untuk terus bergantung ke dalam tangan Tuhan, meyakinkan kepada kami bahwa Tuhan selalu setia mendengarkan akan seruan mazmur pujian yang kami sampaikan. Biarlah kami boleh semakin setia, semakin rajin dalam menyampaikan pujian kami kepada Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan bagi kehidupan kami yang sudah Ia limpahkan, yang Ia sudah wujudkan selama ini. Biarlah kasih Tuhan juga memberkati seluruh pemirsa, umat-umat Tuhan yang menyaksikan video ini. Biarlah dalam aspek kehidupan mereka selalu di dalam lindungan Tuhan, selalu di dalam penyertaan Tuhan, dan kebutuhan hidup mereka juga kiranya Tuhan yang melengkapinya. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami masing-masing. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.